Kalau akarnya sudah banyak, pertumbuhannya itu tidak sempurna, itu digemburkan. Jadi intinya untuk tanaman Aglonema Dona Carmen tidak suka dengan media tanam yang becek, tidak suka dengan media tanam. Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara merawat Aglonema Dona Carmen. Dan untuk cara perbanyaknya, secara pemisahan anakan dari induknya dan juga cacah batang itu bisa. Dan silahkan ditonton di channel Taman Cikalabadi, sudah ada. Di sini yang akan saya lanjutkan yaitu bagaimana cara merawat tanaman Aglonema Dona Carmen ini. Dan ini kondisinya di lantai 2, jadi terkena matahari. Maka Dona Carmen ini tumbuhnya daun agak lebih pendek-pendek. Dan ini akan saya jelaskan bagaimana cara merawatnya dan apakah yang harus diperhatikan untuk tanaman Dona Carmen ini, untuk Aglonema Dona Carmen. Langsung saja di sini yang seperti ini mau kita rawat, yaitu media tanam sudah saya siapkan semua, antaranya pupuk dan obatnya, obat penyakit juga sudah saya siapkan. Peralatan komplit di sini untuk memotong-motong tajam semua, jadi diwajibkan tajam untuk tanaman ini. Langkah pertama, kita membersihkan dulu daun-daun yang sudah tua, itu harus dibersihkan. Jadi daun yang sudah tua seperti ini segera dipotong. Jadi harus segera dipotong. Daun yang kuning yang sudah tua itu segera dibuang, dipotong. Dan banyak sekali rumput-rumput liar yang ada. Biasanya rumput ini berasal dari pupuk. Jadi pupuk kandang itu akan membawa yaitu rumput liar. Dan karena untuk makanan kambing itu makanannya dari rumput-rumput, maka biji rumput itu akan tumbuh berdampak kepada tanaman kita yang ditanam. Dan di sini saya tanam di pot, tapi tidak berbeda jauh seperti halnya ditanam di tanah. Karena untuk Aglonema Dona Carmen ini diperlukan media yang gembur ya. Dan ini nanti tonton video sampai selesai biar tahu bagaimana cara merawat yaitu Aglonema Dona Carmen ini. Dan ini kita tanam di pot ya, jadi biar tetap subur, biar selalu dilihat itu selalu sehat tanaman dan selalu daunnya itu bersih. Jadi sebelum kuning, sebelum tua itu dibuang. Dan di sini nanti penyakitnya saya jelaskan juga. Ini masuk dulu pembersihan pada daun-daun yang tua, yang kering itu segera dibuang. Untuk perawatan itu berkala, kita melihat berapa lama tanaman itu sudah ditanam dan seberapa kerusakan pada tanaman. Tetapi kalau kita antisipasi dengan awal, kita ngerti masalah di tanaman itu tidak sampai rusak tanaman ini dan akan kelihatan sempurna terus ya. Untuk media tanam itu harus digemburkan. Jadi digemburkan, ditusuk ini dengan pisau yang tajam, terutama di pinggir-pinggir pot seperti ini. Karena nanti akar ini akan menyentuh ke pot. Ya, jadi kalau akar menyentuh ke pot, potnya panas, ini akan terjadi stres. Maka kita digemburkan ini artinya memutus akar pada tanaman Aglonema. Dan nanti biar tumbuh yaitu akar mudanya. Ini kita gemburkan seperti ini kita tusuk-tusuk dan kita membuka biopori. Untuk tanaman Aglonema ini tidak boleh padat media tanamnya. Kalau media tanamnya padat, Aglonema ini akan busuk dan susah berkembang ya, pertumbuhannya kerdil, daunnya semakin sedikit. Itu untuk tanaman Aglonema Dona Carmen seperti ini. Ini kita gembur-gemburkan seperti ini. Nanti selanjutnya ada penambahan media tanam maupun pupuk ya. Jadi digemburkan seperti ini menusuk beberapa akar yang ada di dalam pot.
Jadi akar itu, yang akar tusukan yang atas yang sudah ketusuk nanti akan busuk sebagai kompos, dan yang masih ada nanti akan tumbuh lagi akar yang muda. Tapi menggemburkan ini harus dalam waktu berkala, tidak baru ditanam langsung digemburkan, itu nanti juga kurang baik. Diperkirakan kalau akarnya sudah banyak, pertumbuhannya itu tidak sempurna, itu digemburkan. Jadi intinya untuk tanaman Aglonema Dona Carmen tidak suka dengan media tanam yang becek, tidak suka dengan media tanam yang padat ya, dan seperti ini. Nanti seandainya ada batang-batang yang sudah tua, kiranya daunnya sudah tidak bisa tumbuh dengan sempurna, bisa dipotong dan ditanam ulang. Tapi di sini kondisinya masih bagus ya. Jadi silahkan yang nantinya belum jelas bisa komen di channel ini, dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Selanjutnya penambahan pupuk dan media tanam. Karena tanaman apapun bila ditanam di pot, jadi itu akan berkurang, dalam waktu lama akan berkurang, maka penambahan media ini sudah kita campur dengan pupuk kandang, ditambah seperti ini, jadi biar tetap subur. Jadi mungkin banyak sekali bahasa Indonesia persamaan kata atau ini ya, ini kita banyak memakai bila mana, jadi banyak sekali, maksudnya kemungkinan banyak masalah dan kita mengantisipasi, kita menjelaskan berbagai faktor. Karena apa? Selain yang kita praktekkan di hari ini, hari berikutnya seperti apa? Maka banyak yang kita bicarakan, karena di sini kita praktek dan teori, dan kita juga menjelaskan sebab dan akibatnya. Kalau kita seperti ini, akibatnya seperti apa? Karena di subscriber kita ada yang komen, "Pak, pekerjaan cuma simple kok, ngomongnya banyak sekali." Ya, jadi kalau berbicara tentang tanaman ini mungkin dalam satu hari tidak cukup, dan kita juga harus banyak pengalaman. Jadi untuk memberikan suatu penjelasan ini, nanti silahkan komen saja, yang belum jelas bisa mengisi, yaitu di kolom komentar. Ini kita penambahan pupuk seperti ini, karena masalah yang ada di sini itu lain dengan masalah-masalah yang di tempat lain. Kemungkinan telat merawat, atau memang tidak dirawat, atau tanaman tidak disiram, tanaman mati, dan kita menjelaskannya tidak cukup dengan teori. Maka kita melihat dulu fisiknya seperti apa, dan apakah tanaman itu terkena penyakit matinya. Nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan sebelumnya ini sudah kita jelaskan, kalau bisa itu jangan sampai rusak, dirawat ya, dicegah penyakitnya. Jadi tanaman ini selalu hijau, selalu subur, itu harus kita cegah. Oke, untuk disiram itu 1 kali sehari ya. Dan tanaman ini terkena panas matahari ya, di siang hari ini masih bisa subur, maka daunnya lebih pendek dibandingkan yang ada di tempat teduh. Untuk penyakitnya itu bisa diobati dengan obat hama tanaman hias. Penyakitnya biasanya ada kutu yang di bawah di media tanam, dan ada keong makan, ada ulat, ada yang makan daun, daunnya robek-robek, daunnya kusut. Itu kemungkinan biopori tertutup ataupun media sudah padat, itu akan rusak dan pertumbuhannya sudah tidak ada. Ini kita semprot dengan obat hama seperti ini ya. Jadi untuk nyemprotnya di media tanam dan juga di daun-daunnya ya, untuk aglo-aglo, dan silahkan nanti ditonton di channel ini. Ini kita semprot seperti ini. Untuk obat hama bisa dibeli di toko pot ataupun toko pupuk yang terdekat. Nanti aturan pakai ada di kemasan, jadi di situ ada.
Dan untuk obat-obat itu bisa kita praktekkan, bisa kita uji ya. Kalau obatnya bagus, dalam waktu 5 menit itu reaksi sudah ada. Jadi misalkan di situ ada ulatnya, di situ ada keongnya yang aktif, keong yang masih hidup, itu kita semprot dengan obat dalam waktu 5 menit sampai 10 menit keongnya sudah mati. Jadi kita bisa membuktikan obat-obat itu dengan cara dipraktekkan. Jadi untuk tanaman hias kemungkinan tidak cukup dengan teori. Di channel saya ini termasuk teori dan prakteknya. Jadi maka kita agak mencari bahan untuk mereview tanaman hias ini karena kita harus praktek. Jadi tidak cukup dengan teori. Mungkin kalau teori saja tutorial itu saya akan lebih mudah. Tapi untuk tanaman hias ini karena makhluk hidup, jadi tidak cukup dengan teori saja. Bahkan di beberapa hari dan di setiap hari itu ada perubahan, ada penyakit, ada perubahan alam, itu bisa terjadi, yaitu kelainan pada tanaman Aglonema Dona Carmen ini. Kemungkinan sampai di sini yang saya informasikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.